Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Baiklah. Pertama, sebelum itu perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah terdapat gambar dua gelas yang berisi satunya air panas dan satunya air dingin. Kemudian kedua-duanya dimasukkan gula, kemudian sama-sama diaduk. Kemudian setelah diaduk, apakah yang terjadi? Apakah terdapat perbedaan antara kedua larutan tersebut? Ada perbedaan ya, yang satu yang berisi air panas, gulanya larut. Kemudian yang berisi air dingin masih terdapat endapan begitu ya. Nah, ada yang tahu kenapa terdapat perbedaan antara keduanya? Baiklah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Setelah pembelajaran ini nanti, Ibu harap kalian dapat menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian kalian mampu memahami bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kemudian bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kemudian bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh penambahan katalis terhadap laju reaksi. Kemudian faktor laju reaksi yang pertama yaitu luas permukaan. Luas permukaan molekul ataupun partikel reaktan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Apabila kedua reaktan memiliki permukaan partikel yang luas, gesekan antar partikel yang bergerak juga akan semakin sering terjadi. Perhatikan ketiga gelas berikut ini. Ada gelas A, gelas B, dan gelas C. Yang gelas A berisi gula merah utuh dan yang gelas B berisi gula merah butiran atau serbuk. Kemudian yang gelas C berisi gula merah kepingan. Kira-kira dari ketiga gelas tersebut mana yang akan cepat larut? Pastinya gelas B ya, yang berisi gula merah butiran. Kenapa? Nah, ini karena reaktan padat yang berbentuk butiran atau serbuk akan lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan reaktan padat yang berbentuk pada batangan. Karena semakin kecil ukuran partikel, permukaan bidang sentuh juga akan semakin luas sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor laju reaksi yang kedua yaitu suhu. Suhu saat reaksi berlangsung akan mempengaruhi seberapa cepat reaksi yang berlangsung. Semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya. Dan kenaikan suhu juga akan menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Seperti yang telah kita bahas di awal tadi, ada dua gelas berisi air panas dan air dingin yang dimasukkan gula kemudian diaduk, maka yang akan cepat larut adalah gelas yang berisi air panas. Karena seperti yang telah kita bahas yaitu semakin besar suhu reaksi maka laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor laju reaksi yang ketiga yaitu konsentrasi. Konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah jumlah mol dalam 1 liter pelarut yang biasa disebut dengan satuan molaritas.
Semakin besar molaritas suatu reaktan, maka akan semakin cepat pula laju reaksi yang akan berlangsung. Nah, semakin tinggi molaritasnya berarti semakin padat dan molekul yang terkandung juga akan semakin banyak. Molekul tersebut bergerak dan bertabrakan terus-menerus sehingga reaksi akan berlangsung semakin cepat. Konsentrasi juga mempengaruhi laju reaksi dalam bentuk tingkat reaksi maupun order reaksi. Semakin tinggi order reaksinya, maka akan semakin cepat pula reaksi tersebut berlangsung. Faktor laju reaksi yang terakhir yaitu katalis. Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Nah, laju reaksi dipercepat dengan cara mengurangi energi aktivasi. Ada yang tahu katalis ini dibagi menjadi dua, apa saja? Baik, benar sekali ya. Katalis terbagi menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Apa itu katalis homogen? Oke, benar sekali. Katalis homogen itu merupakan katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Katalis homogen ini berwujud apa? Katalis homogen berwujud cair maupun gas ya. Dan untuk contoh dari katalis homogen yaitu ada H2SO4, NaOH, dan KOH. Selanjutnya, katalis heterogen. Apa itu katalis heterogen? Katalis heterogen merupakan katalis dan reaktan yang berada dalam fase berbeda. Seperti contohnya yaitu saat reaktannya berfase padat, maka sebaliknya katalisnya berfase cair. Contohnya yaitu logam nikel dan platina. Baiklah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan kalian bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap sudah paham semua. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberi tugas. Ini ada tugas, yaitu soalnya tuliskan beberapa industri yang memanfaatkan konsep faktor laju reaksi dan jelaskan. Silahkan soal ini kalian kerjakan di rumah. Bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Minggu depan kita bahas. Baiklah, ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Baik, jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Sebelum mengakhiri, hari ini kalian sudah belajar tentang apa saja? Ya, benar sekali, hari ini kita sudah belajar mengenai faktor-faktor laju reaksi. Ada apa saja? Oke, yang pertama ada luas permukaan, kemudian ada konsentrasi, kemudian yang ketiga ada suhu, dan yang terakhir katalis. Oke. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.